Komisi Pemilihan Umum, KPU, meminta bantuan Presiden RI Joko Widodo untuk menggelar pemungutan suara ulang, PSU, di Kuala Lumpur, Malaysia, lantaran adanya kebijakan khusus terkait kegiatan politik negara lain di negeri jiran itu. Ketua KPU RI Hashim Asyari menjelaskan kebijakan itu menyangkut permohonan izin yang harus disampaikan sejak 3-6 bulan sebelum acara politik, seperti pemungutan dari negara lain digelar di Malaysia. Ada informasi belakangan ini, pemerintah Malaysia membuat guideline atau protokol atau semacam SOP bahwa untuk dapat digelar kegiatan politik oleh negara-negara lain di Malaysia harus mengajukan permohonan izin dan sesuai prosedurnya itu, ujar Hashim di kantor KPU RI, Jakarta, Senin. Menurutnya, apabila kegiatan itu digelar dalam premis negara lain atau wilayah otoritas Indonesia, seperti KBRI, KJRI, Wisma Indonesia atau Sekolah Indonesia, izinnya 3 bulan sebelum kegiatan. Sedangkan, izin kegiatan politik di luar premis negara lain harus diajukan ke otoritas Malaysia sejak 6 bulan. Padahal kegiatan-kegiatan pemilu sebelumnya tidak seperti itu, katanya. Dengan adanya kebijakan baru itu, KPU pun meminta bantuan Presiden Joko Widodo agar pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur bisa tetap terselenggara. Oleh karena itu, karena waktunya mepet, kami sudah melaporkan ke Presiden. Kami mohon bantuan fasilitasi supaya ada pembicaraan, katakanlah pada tingkat tinggi antara Presiden dengan Perdana Menteri Malaysia untuk meminta bantuan fasilitasi sehingga bisa digelar pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, jelas Hashim. Ia pun optimistis upaya Presiden Jokowi akan berhasil demi terlaksananya pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur. Adapun PSU di Kuala Lumpur akan menggunakan 2 metode dan berlangsung selama 2 hari. 2 metode itu adalah pencoblosan di tempat pemungutan suara, TPS, dan kotak suara keliling, KSK. PSU metode KSK dilaksanakan pada 9 Maret 2024 dan metode TPS dilaksanakan pada hari berikutnya, 10 Maret 2024. Untuk metode KSK, kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS, akan melakukan pengawalan dari awal hingga selesai. Besoknya, surat suara itu bakal dihitung bersamaan dengan hasil PSU dari metode TPS. Selain itu, KPU sudah menetapkan daftar pemilih tetap luar negeri, DPTLN, untuk pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur mencapai 62.217 orang. Hashim menuturkan angka itu diperoleh KPU dari total pemilih yang hadir di Kuala Lumpur lewat 3 metode pemungutan suara sebelumnya, baik yang tercatat pada daftar pemilih tetap, DPT, daftar pemilih tambahan, DPTB, dan daftar pemilih khusus, DPK. Total pemilih untuk 3 metode yang tercatat dalam DPT, DPTB, dan DPK mencapai 78.000. Angka 78.000 itu menjadi basis data untuk pemutakhiran dengan 3 kategori, yakni validitas alamat, analisis kegandaan, dan validitas nomor induk kependudukan, NIK, maupun nomor paspor. Setelah kita lakukan analisis, dari 78.000 itu kemudian kita dapat menyimpulkan dan sudah kita tetapkan DPTLN untuk PSU Kuala Lumpur jumlahnya 62.217 pemilih, pungkasnya.